Arkizena mereka akan masih membagi 1-1 poin di best of the series kita. Dan wah, ini lebih mengerikan karena Finn pakai Franco. Kalian tahu seberapa mengerikan Franco dari seorang Finn. Dan Rohusah akan membawa Joy, membuktikan apakah Joy ini sama seperti Joy Super Ken di game yang pertama. Dan Fokus Okta, ya. iya. Dan Okta kali ini bakal menahan terlebih dahulu di area mid-nya. Clear cepat dari kedua mid laner, sementara Don ngecek di area bus tidak ada siapa-siapa. Dan Super Finn bakal bermain sneaky picky, mengejar ke arah Magel yang mulai tapi flicker. Dan bersama dengan satu buah Iron Hook memang belum ada beladihan. Tapi setidaknya bisa mencicil, tapi kali ini lihat Bubai. Hampir membubaikan para pasukan dari Big Eternal di bottom lane ya. Ya, Hampir dibubai jalankan. bubar jalan. Bubar jalan. Bubar. Iya kan? Bubai, hati-hati. Bubai. Bye-bye. Hati-hati. Dan Super Ken sudah mendapatkan level 4-nya terlebih dahulu bersama dengan Rosusa juga. Oke, benar banget kalau misalnya aku melihat dari pergerakan dari Rosuha ini mencoba untuk melakukan satu buah dive-in terhadap seorang Super Finn. Yang nampaknya masih belum berhasil mendapatkan keuntungan dengan satu poin kill yang dia miliki. Tapi melihat adanya Rosuha di arah jungle di bottom lane, Saken nggak mau melepasin begitu aja dengan jungle. Tapi lihat Rosuha udah ada informasi dengan adanya kabel dari seorang Super Ken yang lewat begitu saja. Bener gak aku bilang, dia akan full damage sampai dia pakai assassin high and dry loh. Full damage banget dia pasti karena dua badannya udah ada di Depan. sorry dari Super Finn, tapi lihat top lane mau coba all in terhadap seorang Dawn. Flicker telah digunakan begitu saja, Kakak mendapatkan key. Mencoba untuk melakukan dengan Fairy. Wing Spy, Wingsnya berputar begitu saja. Para pasukan dari Big Eternal mereka tidak memiliki power dari Federal LS yang dapatkan. Satu buah first blood didapatkan oleh Arkizena dan first blood plus Charcoal adalah hal yang sangat mahal. Key akan menjadi korban selanjutnya, tidak ada Fairy, Wing Spy, Wings. Membuat para pasukan dari Arkizena mendapatkan 2 poin kill yang sangat mahal, Momocian. Iya, itu terlalu terburu-buru dari Finn mencoba untuk melakukan kontes, namun tidak menyadari karena ada satu orang Kadita yang sudah mulai bersembunyi. Yang kita tahu burst damage-nya begitu sakit dari seorang Kadita di area early. Nyaman ya Momocian kalau nonton Hero Esport 4.0 sambil nyemil. Aduh. Terus minum yang asam-asam manis, tuh Iya. duduk. Bah. Jadi buat kalian semua di-share ya guys ya. Jangan Enak. lupa ya. Nyaman. Enak ya, kapan lagi nonton tim favorit? Ada cemilan, ada minuman seger, Ada, oke. Mau dong dicemilin, udah lama aku gak dicemilin. Astaga. Dimiliki maksudnya. Oh iya, maaf ya, Oke. saya nggak peka. Oke. Tapi 2-0. Kenapa 2-0? Arkizena. Awalnya baik, namun kali ini apakah akan dibalaskan, namun ternyata Super Cat! Super Cat! Gak ada yang lihat! Gak ada yang lihat! Katso terhadap Little Wonder! Hai! Coba tolong ya, Bapak produser replaynya ya. itu kalau kita ngelihat kan memang mungkin Nih, lihat ya. Pinnya nabrak. Serasat. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Itu namanya dipercaya. Gak sama ada yang temennya. lihat. Gak ada yang lihat Super Cat, gak apa-apa. Itu bisa menjadi ini aset untuk highlight di sosmed kita ya. Gak apa-apa. Aduh, tapi ya untungnya masih bisa ditembangkan ya dari Rosuha. Karena ngelihat sebenarnya memang begitu mereka sedikit terlambat dari segi point kill tadi. Memang Super Ken belum tumbang, tapi ini akan jadi satu point kill trade yang cukup mahal dari Big Eternal Alpha karena memang junglernya yang ditumbangkan dari Arkizena. Dan bahkan mungkin kehilangan dengan adanya satu buah Little Wanderer dan juga Purple yang agak sedikit terlambat, tapi masuk dengan satu buah Rock Wave kali ini Super Finn harus tumbang untuk yang kedua kalinya. So Dizo bakal coba untuk menahan di area depannya kali ini. Tahunnya memang kena ke area 3 pemain. Namun masalahnya tidak ada damage tambahan karena Ki sedang melarikan diri dari kejaran pemain Arkizena. Sementara Ken akan bermain lebih objektif di area bawah. Oke, tapi kita udah menyentuh 40.000 viewers. Luar biasa sobat membaca dan terkencet tersolid tadi kita lihat akan keadu retribution kali ini terjadi, tapi nampaknya berhasil didapatkan oleh seorang Rosuha karena Super Ken tidak memiliki retribution.
Bahkan para pasukan dari Bigetron Alpha, mereka mencoba untuk menukar kerugian yang mereka miliki dengan ada satu batu yang tidak bottom lane. Dan bahkan ada satu bottom Sorizo with flicker menuju ke arah Rosuha. Apres Riot yang sedikit gagal, tidak berhasil mendapatkan damage impact yang sangat besar dari top lane dan lebih memiliki objektif aiming. Yap, sementara kali ini 2 turret sudah dikantongi oleh Bigetron Alpha. Sorizo bakal 1 versus 3 di area atas kali ini menahan. Oke, dan bahkan Magel sudah mulai join team fight, namun Don yang akan mengamankan kill tersebut. Sementara pemain-pemain dari Bigetron mereka mau menabrak di area midnya, Bladihan connect dari seorang Rosuha. Dan bahkan kali ini Magel di area belakangnya harus mundur sedikit terlebih dahulu dari seorang P. Tapi Fatima dia! Iron Hook. Mantap! Magelnya tiba-tiba kena loh Momochan. Untung dia ada dash ke arah belakang Momochan. Untungnya ya. Dan Adi Superfin bermain dengan sangat amat baik. Dia tahu dia masih punya flicker untuk mundur dan bahkan satu buah Iron Hook itu bisa mengubah hidup dari Muggles. Tapi seperti yang Oji bilang, untung dia masih bisa dash mundur. Dan dengan kehilangan Rohusa kali ini akan menjadi sedikit sulit untuk Arkisena. Tapi Ki mundur setelah ditabrak dengan satu buah Sinodi dari seorang Okta. Respect dari seorang Ki. Wings by Wings mundur. Karena kalau dia sampai terkena combo dengan Rokev-nya tentunya dia akan tumbang. Alright, sebagian ada Bubai di depan sana berhasil mendeteksi seorang Superfin. Mencoba dibalikan kembali keadaannya. Dia masih besar dari seorang Bennett. Mukul spray dan setelah dikeluarkan. Tapi ternyata Saken masih bisa ke arah belakang dan dapat seorang white kill. Don. Sakennya tumbang. Don ya bang. Don yang berhasil untuk memeluk split. Yang tadi memeluk ke arah seorang Saken. Dan kali ini RRQ Sena masih memberikan sedikit perlawanan, tapi apakah akan bermain secara objektif? Sorizo tidak akan membiarkan Muggles untuk menyentuh ke arah turret di area atas, tapi Sorizo di sini sepertinya akan menjadi samsak. Dia selalu tumbang 1 versus 3, 1 versus 4. Tapi sebenarnya itu buying time untuk Bigetron Alpha bermain secara objektif. Tapi sama satu hal sih, Superfin udah mulai bisa harus fokus ke arah Muggles sih. Udah mulai tunjuk maunya, dia udah punya item. Tadi lihat kan Bennett-nya? Iya. Bennett-nya aja bisa numbangin. Ini spray down dari dari Nibirunya aja belum kena. Dan itu harus coba mulai diperhatikan oleh si Superfin sih. Mulai bisa fokus ke arah Muggles. Karena bukan ke arah Rosuha atau Kadita lagi. Ini Magel adalah satu sosok yang sangat mengerikan untuk Bigetron Alpha kalau menurut aku pribadi. Setuju. Apalagi dengan posisi yang tadi dengan identification dari seorang Muggles di area itu hampir numbangin pemain-pemain dari Bigetron Alpha loh. Ketika posisi dari Bigetron memang mereka belum fokusnya sama Rosuha ya? Ya, sama Rosuha. Mereka fokus ke arah Rosuha. Dan oke, mungkin memang di early sampai menit tadi tuh Rosuha masih menjadi salah satu sosok yang menyeramkan. Apalagi magical damage. Gak bisa disentuh, dia udah punya glowing one sama satu buah Junior Swan. Bahkan kalau misalnya aku lihat pribadi ini akan ada one by one situation di arah bottom lane. Nampaknya dari Super Ken gagal untuk mendapatkan satu buah orange buff, but it's okay, no problem. Tapi tadi Rosuha hampir saja ter-take down, mungkin damage yang masih belum cukup dimiliki Super Ken. Dengan adanya perbandingan level yang juga tidak terlalu jauh, membuat Rosuha masih sustain di arah sana. Para pasukan dari RRQ Sena, mereka standby on position. Mereka mencoba untuk menyelamatkan buff, tapi lihat surprise attack menuju ke arah belakang. Okta dapetin Saken dan damage-nya udah masuk, tapi sayang sekali Saken gagal ditumpangin. Menuju ke arah belakang, Rosuha dikikit begitu saja, terperangkap dengan tahun. Membuat dirinya gagal mendapatkan seorang Saken. One last hit, but almost is never enough. Dan satu buah Iron Hook yang gagal dari Superfin membuat seorang Don still survive dan bangun Super King mendapatkan keuntungan sangat mahal. Dengan cutthroat-nya terlalu sakit dari Super Ken freestyle with steel cable in the mid lane. Membuat seorang Don harus mundur ke arah belakang. Ketar-ketir Don kali ini. Iya, terkena cutthroat yang begitu perih, namun Don masih bisa bertahan. Tapi ini akan menjadi momentum Lord yang akan dikonteskah oleh pemain-pemain dari RRQ Sena Bigetron Alpha. Mereka bakal cek push terlebih dahulu. Mencoba untuk melakukan clear di area bawah. Memberikan distraction untuk RRQ Sena sementara. Sorizo akan mulai berkumpul karena dia tahu mereka butuh badan di area depan. Ki kali ini bakal coba dikejar, Wingy by Wings mundur terlebih dahulu. Sorizo memberikan backup ke arah seorang Ki. Namun Ken akan coba untuk mengejar ke arah Okta. Enggak ternyata. Karena di sisi lain Saken bakal coba memotong pergerakan dari seorang Rohusa kali ini. Dari Super Ken mulai. Karena belum lihat Cimo. Karena ada spin juga ya. Tapi kita nggak berhasil. Tadi
bareng sih Vinnya sama si Saken. Iya, soalnya Bloodihannya nggak ada. Betul. Dan Tapi kita sayang sekali nggak dapetin momennya tadi ya, nggak sengaja ya. Karena kita lagi fokus ke arah si Okta sama mid lane tadi ya. iya, Sorizo juga tadi lagi mengcover Ki kan. But it's okay. Bigetron Alpha mereka berhasil untuk mendapatkan satu Lord yang nggak bisa dikontes oleh pemain-pemain dari Arkisen karena mereka kehilangan dari segi jumlah. Tapi kali ini Dawn bakal coba ditarik, namun tidak akan ada satu buah inisiasi yang terlalu overcommit dari Bigetron Alpha karena Dawn terlalu tanky juga. Dan Ken akan mendapatkan purple di sini dari Arkisen yang tidak diberikan kesempatan untuk bisa mengamankan buff mereka. Emang Super Ken ini salah satu bocah yang cukup ajaib ya, aku bisa bilang ya. Dengan pengalamannya dia yang mungkin dibandingkan sama senior-senior lainnya. Tapi adaptasinya cepet banget sih dengan permainan yang udah bisa selevel ini. Oke, dan sementara kita akan melihat Ki bersama dengan pemain dari Bigetron Alpha lainnya. Mereka udah mulai bersiap untuk mendapatkan satu buah turret tambahan objektif yang sudah akan difokuskan. Sementara satu buah revive dibuka dari seorang Okta, namun tidak akan mengenai ke arah seorang Ki. Masih respect mundur terlebih dahulu. Dan Lord yang akan berjalan ke area bawah yang sudah mulai digiring. Di area atas tentunya akan jebol karena sedikit lagi turret akan pecah. Namun kali ini di area midnya bakal coba dilepas. Bubai punya momentum dengan satu buah flicker dan juga Emo Bandit, namun sepertinya Super Ken akan melakukan sedikit split di area atas dan Lord akan dibiarkan begitu saja. Satu buah Vidal dibuka oleh seorang Ki, mencoba untuk mencicil ke arah seorang Dawn, namun tidak akan ada yang tumbang dari Arkisena. Oke, dan bahkan dari Bigetron Alpha mereka sadar mereka harus respect dengan permainan dari Arkisena. Iya. Mereka tidak masuk dive in lebih dalam lagi dengan ada 2 turret saja sudah cukup maksimal dan sudah cukup mahal menurut aku pribadi. Dengan ada sentry yang terbuka menuju ke arah jungle yang berada di arah top lane, ini akan menjadi tifa yang cukup besar karena Sorizo berada di garis depan membuka semua vision yang telah terjadi. Ada Magel dan langsung ada Bloodihan. Pin gagal melakukan gigitan. Flickernya menuju ke depan, satu Buba yang harus dihilangkan begitu saja. Dawn kali ini mundur karena belakang damage-nya terlalu sakit. Bahkan satu aja Synchro Vision dan juga Chrono Disc membuat Dawn hampir down ya bang. Dan hampir hilang begitu saja ditelan bumi. Mereka fokus menuju ke mid lane. Best turret ini Mister, kali ini tidak ada lagi. Super Ken is coming up. Oh, masih bisa ngerem. Sorry, flicker with sound. Tapi Super Ken yang terkena sedikit damage harus mundur ke belakang. Tiba-tiba seperempat damage dengan satu tembakan saja. Ini lumayan artit. Udah lumayan berasa sepertinya damage dari Magel sekarang, apalagi dia tadi udah jadi Hunter Strike di menit yang 12.30 tadi. Jadi penetration tentunya akan semakin lebih sakit dari seorang Magels. Apalagi dia juga bawa ke arah Weapon Master kan di sini. Sementara Bigetron Alpha mereka sepertinya butuh Lord. Mereka tahu potensi dari Arkisena untuk kembaliin keadaan ini masih ada di menit 13. Jadi Lord akan menjadi satu pancingan untuk Bigetron Alpha. Apakah mereka mampu untuk melakukan end cepat mungkin? Namun damage dari Saken ini juga udah mulai berasa ke arah pemain-pemain dari Arkisena seperti Dawn dan mungkin Bubai nantinya. Apakah? Lebih ke arah Saken sih yang bersinar kali ini. Iya. Di game yang kedua. Karena ya. Super Ken mungkin udah ya kayak kamu bilang bisa split push, Ya, objektif. jangan objektif. Tapi dia full damage sudah dipastikan, udah pastikan banget dia full damage. Iya. Dan lihat minion di arah tengah terdorong, tandanya akan ada free lord. Kenapa aku bilang free lord? Karena akan ada satu orang pulang dari arah Arkisena dan kemungkinan tim fight mereka tidak akan cukup adil atau tidak akan cukup equal. Dengan 5 pemain dari Bigetron Alpha, mungkin lawan 2 atau 3 di sana itu kayaknya nggak adil banget. Dan bahkan mereka bisa di one straight push kalau menurut aku. Jadi menurut aku pribadi sekarang yang mereka harus lakukan, relakan saja Lord ini di tangan Bigetron Alpha. Dari segi gold, itu berbahaya cukup jauh. Lihat Super Fin di arah depan, coba membalikan. All in begitu saja. Okta fokus ke depan sana. Lihat Super Ken belum mengeluarkan semua damage yang dia miliki. Satu poin kill sudah diamankan dari seorang Super Fin. Menuju ke arah belakang. Super Ken gagal mendapatkan dorong mukul dengan spray dan dia miliki. Langsung flicker. Langsung double flicker dikeluarkan oleh seorang Arkisena. Menuju ke arah belakang. Fin immortalnya pecah. Maka masih mau lebih. Satu berhasil didapatkan. Sepakan Fin. Kali ini tumbang. Arkisena membalikan fakta yang terjadi. Mencoba untuk melakukan endgame. Super Ken berada di arah pesta dari Arkisena dan gagal untuk melakukan backdoor. Hampir saja dari Super Ken, tapi sepertinya pemain-pemain dari Arkisena mereka mau dapetin objektif Lord ini. Masih bisa flicker mundur dan Ki tumbang di tangan seorang Okta kali ini, terculik di area midnya. Sementara lagi-lagi Magels yang harus mulai diprioritaskan kali ini. Super Ken sudah mulai terlihat harusnya oleh seorang Magels, kayaknya bakal coba dinibir tapi damage tidak akan cukup. Sakit banget damage yang diberikan dan seorang Rosuha. Damage-nya
sakit sekali membuat Ken langsung mundur. RRQ Sena membalikkan keadaan dari fakta yang seharusnya terjadi. Dengan ada satu bablodihan dari Vin menuju ke arah serang Bubai, ternyata itu sebuah kesalahan besar. Yang harusnya dia udah bisa fokus ke arah serang Magel. Tuh, ini yang udah kita bahas tadi ya, Muggles yang sudah mulai harus diprioritasi oleh Bigetron Alpha karena damage-nya begitu perih. Dan sementara kali ini, dengan terhilangnya 4 pemain dari Bigetron Alpha, mereka harus menahan terlebih dahulu, merelakan Lord yang berhasil diambil oleh RRQ Sena. Dan tidak ada yang bisa dilakukan banyak oleh Super Ken, hanya split push di area bawah. Tapi sepertinya dari Rosuha peka akan hal tersebut. Sementara Super Ken pun harus mundur. Sembari Lord yang sudah mulai berjalan kali ini di area atas tidak akan dibiarkan untuk mendekati ke area turret base, tapi damage terlalu sakit dari Bigetron. Sementara Super Ken, Oh, 1-by-1 situation. Solo pick up, win by Super Ken in the bottom lane. Super Ken win the battle. dan itu cukup untuk seorang Super Ken ngebuang waktu lebih banyak, membuat RRQ Sena yang tadinya bisa untuk nge-push di area atas harus mundur karena kehilangan Rosuha di sini. Jadi ya 4 melawan 5 tentunya bukanlah angka yang baik untuk RRQ Sena. Sementara kalau kita melihat memang Rosuha udah dapetin satu buah Holy Crystal dengan satu buah penetrationnya, tapi Finn mencoba untuk menahan dengan satu buah Bloodihan connect ke arah Octa, namun masih bisa mundur. Magel bakal coba mundur, terlebih dahulu jaga posisi. Bubai udah ngeluarin satu buah ammo, Banditnya masih punya immortality tapi Itu best banget manuver dari Super Ken. Kenapa aku bilang best manuver? Karena Super Ken dengan manuver tadi, rem tangan yang dia miliki, dia berhasil mendapatkan satu buah Wind of Nature yang telah terbuka begitu saja. Sakin akan mundur ke arah belakang. Damage dari seorang Super Key mencoba untuk memberikan sedikit distraction, membuat para pasukan dari Bigetron Alpha bisa mundur ke arah belakang. Don menangkap Sorizo dan nampaknya kali ini akan menjadi sebuah poin yang sangat mahal diamankan oleh tim RRQ Sena. Gagal dapetin Sorizo. What a play and what a cover from Key. oke, sementara Super Ken sudah melihat ada perangan dari seorang Muggles dan Mugglesnya hilang di area atas. Memang tidak sempat untuk di backup oleh seorang Bubai, dan kali ini Muggles akhirnya berhasil ditumbangkan. Dan Bigetron Alpha mereka udah mulai dapetin dari map controlnya, dan sekarang turret base di area midnya yang akan jadi prioritas terlebih dahulu. Oke, satu cutthroat hilang begitu saja. Double kill diamankan oleh para pasukan dari Bigetron Alpha. Mereka bakal coba fokus, ada sakit depan sana dengan sekarang Vision single frame. Bubai takes out, immortality pecah, Bloodihan dikeluarkan, dan bahkan di depan sana. Almost wipe out, Bigetron Alpha take the camp 2.0. Kali ini benar-benar permainan yang sangat luar biasa. Dan satu